Tentunya para pengguna game eFootball sudah pasti tahu perbedaan game eFootball 2024 dengan eFootball 2025 ini. Mulai dari gameplaynya, penambahan skill pemain, dan grafisnya teman-teman. Maka ini adalah settingan terbaik untuk kalian yang main game eFootball 2025 versi mobile. Biar kalian mainnya enjoy, biar mainnya lancar, nggak ada hambatan, dan saat gameplay enteng banget dimainin. Oke, kita langsung saja ke panduannya. Pertama, langsung saja kalian buka menu ekstra. Lalu buka menu pengaturan game. Pertama yang perlu kalian setting adalah di menu pengaturan main. Nah, di sini banyak sekali opsi atau menu yang perlu kalian setting agar kalian bisa memainkan game eFootball 2025 versi mobile ini dengan nyaman dan pastinya enteng ketika dimainkan. Oke, kita mulai dari yang paling atas. Nah, di sini ada fitur umpan cerdas, dimana kalau kalian lihat di sini umpan cerdas, di sini gua pilih opsi nyala ya teman-teman. Opsi ini memberikan bantuan otomatis untuk kontrol, misalkan kekuatan tembakan atau arah dribble akan dipilih sesuai situasi. Ini akan membantu menikmati laga tanpa input yang rumit. Nah, di sini gua sudah coba fitur ini. Nah, ternyata ketika kalian melakukan umpan atau tembakan, maka kekuatan tendangan dan arah bolanya itu akan diatur secara otomatis teman-teman. Karena gua pernah melakukan umpan bawah, tapi umpannya malah umpan lambung teman-teman, dan gua coba melakukan tembakan ke kanan tapi malah ke kiri. Dan ini tergantung situasi teman-teman. Beda halnya kalau di umpan cerdas ini kalian matikan atau pilih opsi mati ya teman-teman. Di sini keterangannya kontrol kekuatan tembakan atau arah dribble dengan input sendiri. Ini memberimu kebebasan bermain sepenuhnya. Jadi setiap umpan atau tembakan itu kalian lakukan secara manual tanpa dibantu oleh game eFootball-nya. Nah, gua sendiri di sini memilih opsi nyala di bagian umpan cerdasnya. Karena gua merasa terbantu dengan fitur umpan cerdas ini. Tetapi opsi umpan cerdas ini otomatis dinonaktifkan ketika kalian main divisi. Kita lanjut ke menu berikutnya yaitu jenis kontrol. Nah, di sini ada dua opsi yaitu sentuh dan jentik dan pad virtual. Bedanya kalau sentuh dan jentik itu bersih layarnya teman-teman, nggak ada tombol-tombol. Sedangkan kalau kalian pilih pad virtual itu ada tombol-tombol ketika kalian gameplay di game eFootball 2025 versi mobile. Nah, gua sendiri dari awal main game eFootball itu nyaman di sentuh dan jentik teman-teman. Kalau kalian nyamannya pakai tombol, silahkan kalian pilih yang pad virtual. Next, kita setting di bagian tipe stick arah. Nah, di sini gua sebelumnya pilih mati karena emang nggak pengen ada tombol di layarnya. Nah, kalau kalian pilih tetap, maka tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi ketika gameplay akan ada tombol stick arah di sisi kiri layar. Dan kalau kalian pilih bergerak, maka akan tampilannya seperti ini. Jadi tombol stick arahnya tuh lebih dinamis, bisa bergerak sesuai dengan gerakan jari kalian. Dan di sini gua milih opsi mati di bagian tipe stick arahnya karena tampilan layar ketika gameplay jadi lebih bersih. Next, kita ke menu berikutnya yaitu ganti kursor. Nah, di sini ada 3 opsi yaitu dibantu, semi otomatis, dan manual. Kalau kalian pilih dibantu, maka nanti kursornya akan berganti dengan otomatis sesuai dengan posisi pemain yang lebih dekat dengan lawan yang menggiring bola. Kelemahannya kalau pakai opsi ini, pemain kalian gampang sekali tertarik untuk merebut bola teman-teman. Nah, sedangkan kelebihannya kalian nggak perlu repot-repot lagi untuk ganti kursor. Nah, kalau semi otomatis itu kadang-kadang kursornya terganti secara otomatis atau dibantu, dan terkadang kalian harus melakukannya juga secara manual. Sedangkan kalau kalian pilih yang manual, maka kalian harus melakukan atau ganti kursornya itu secara manual sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, di sini gua nyamannya pakai yang manual. Dan selanjutnya kita beralih ke menu kisaran input gerakan. Di sini ada 3 opsi yaitu sempit, sedang, dan lebar. Nah, di sini gua langsung saja tunjukkan ke kalian setiap opsi ini. Nah, kita mulai dari yang sempit, teman-teman. Nah, supaya kalian bisa lihat perbedaannya, di sini gua ubah dulu untuk tipe stick arahnya itu yang tetap atau bergerak. Nah, seperti yang kalian lihat, bayangan stick arahnya tuh sempit yang besarnya hampir sama dengan tombol stick arahnya. Selanjutnya gua pilih opsi yang sedang. Nah, di sini bayangan tombol stick arahnya sedikit lebih besar daripada yang sebelumnya, teman-teman. Dan terakhir di sini ada opsi lebar. Bayangan stick arahnya tuh lebih besar dibandingkan dengan opsi sempit dan sedang. Berikutnya ada menu kontrol ganti kursor. Nah, di sini ada 2 opsi, ketuk, kemudian ketuk 2 kali dan sentil. Nah, yang lebih simpel tuh yang ketuk teman-teman, karena kalau ketuk 2 kali dan sentil tuh lebih repot. Nah, gua saranin buat kalian pilih saja yang ketuk. Nah, karena gua pilih kontrolnya tuh sentuh dan jentik, maka di opsi perintah pad virtual ini nggak aktif teman-teman. Jadi ini hanya berlaku untuk kontrol pad virtual. Di bawah ini ada menu jenis kursor. Di sini ada beberapa opsi.
yaitu tindakan, nama pemain, dan mati. Nah, di sini gua contohkan saja dimulai dari yang tindakan. Jadi seperti yang kalian lihat di bagian atas pemain itu ada keterangan tindakan yang kalian lakukan. Misal di sini gua pilih umpan, maka di atasnya tuh tulisannya umpan teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau tembakan biasanya ada tulisan tembakan seperti itu. Dan kalau kalian pilih opsi nama pemain, maka tampilannya seperti ini. Jadi ada nama di atas pemainnya. Dan kalau kalian pilih opsi mati, maka di atas pemainnya tuh nggak ada nama ataupun tanda tindakan teman-teman. Selanjutnya indikator pemain berikutnya. Nah, ini biasanya ada tanda segitiga tapi warnanya tuh pudar teman-teman. Kemudian level menyerang atau bertahan. Nah, jika kalian aktifkan, maka ketika gameplay ada tombol atau opsi seperti ini di pojok kanan atas layar. Jadi dengan fitur ini kalian bisa menginstruksikan pemain kalian untuk lebih cenderung menyerang atau lebih cenderung bertahan. Kemudian tampilan radar. Nah, kalau kalian aktifkan maka akan ada map atau kayak peta gitu di bagian bawah layar teman-teman. Nah, ini berguna untuk kalian melihat posisi pemain yang tidak tampil di layar. Selanjutnya di sini ada radar kandang dan tandang. Di sini opsi defaultnya itu warna seragam teman-teman. Nah, kalian bisa merubahnya dengan warna yang kalian inginkan. Jadi ini warna indikator pemain yang ada di radar teman-teman. Selanjutnya ada menu pengukur stamina. Nah, kalau kalian aktifkan maka di atas pemain itu nanti ada indikator stamina dari pemain yang kalian gunakan. Kemudian tampilan nama pemain tim lawan. Nah, kalau kalian aktifkan maka di tim lawan nanti di atasnya pemainnya itu ada indikator nama pemainnya. Kemudian tipe kursor tim sendiri kerjasama, ini tertulis nama pengguna ya teman. Jadi ketika kalian memainkan laga kerjasama dengan teman atau partner kalian, itu biasanya yang muncul ketika gameplay nama pengguna dari akun eFootball kalian atau teman kalian. Kalau kalian pilih nama pemain, maka yang tertulis atau ada di atas pemain tersebut yaitu nama pemainnya teman-teman, bukan nama pengguna kalian. Terakhir ada menu muatan tampilkan. Nah, di sini ada dua opsi. Yang pertama ada tinggi, kemudian rendah. Kalau tinggi, maka tampilan pemainnya tuh lebih luas teman-teman. Seperti ini contohnya. Sedangkan kalau kalian pilih opsi rendah, maka tampilannya tuh hanya 2 baris. Nah, kalau gua sih senengan yang lebar ya teman-teman, yang luas. Kalau 2 baris seperti ini, teman-teman harus scroll lebih banyak lagi ke bawahnya. Nah, jika kalian sudah setting di bagian pengaturan main, lanjut ke pengaturan grafis. Nah, tentunya untuk pengaturan grafis di game eFootball 2025 sedikit berbeda dengan eFootball 2024. Seperti yang kalian ketahui, kalau di eFootball 2024, pengaturan grafisnya ada 2 opsi teman-teman, yaitu grafis kemudian laju bingkai. Nah, di eFootball 2025 itu ada tambahan teman-teman, yaitu grafis pemain, grafis stadion, dan laju bingkai. Nah, gua saranin buat kalian HP apapun yang kalian gunakan untuk main game eFootball 2025 versi mobile ini, di laju bingkainya silahkan pilih yang 60 fps teman-teman. Kalau emang terasa lemot barulah kalian turunkan ke 30 fps. Namun standarnya kalian harus pakai 60 fps. Kemudian di grafis pemain. Nah, di grafis pemain di sini ada tinggi, standar, rendah, dan terendah. Kalau di grafis pemain ini kalian pakai yang tinggi, maka nanti di pemainnya tuh mulutnya tuh bisa bergerak, kemudian ada pergerakan kain pada seragamnya. Yang jelas tampilan pemainnya itu seperti nyata teman-teman. Nah, kalau kalian pilih standar itu tidak ada pergerakan mulutnya, tapi wajahnya itu tetap real face. Sedangkan kalau kalian pilih rendah atau terendah itu biasanya tampilannya sudah nggak real face lagi teman-teman. Dan ini dia, kalau kalian pilih grafis pemainnya itu tinggi, maka ada opsi untuk download data lagi teman-teman. Ukuran datanya sekitar 400 MB, jadi silakan kalian kalau ingin merasakan sensasi grafis tinggi, silakan kalian gunakan itu. Dan jika kalian pakai grafis pemainnya tinggi, itu nggak terlalu berpengaruh sama gameplaynya teman-teman. Jadi nggak terlalu berat ketika kalian gameplay. Jadi silakan buat kalian pakai HP apapun kalian, coba pakai yang grafis tinggi di bagian pemainnya. Beda halnya kalau kalian pakai grafis tinggi di grafis stadionnya. Kalau emang ketika kalian pakai grafis tinggi di bagian grafis pemain terasa nge-lag atau lemot, barulah kalian turunkan ke standar. Tapi kalau stabil atau enak dipakai gameplay, silahkan kalian pakai yang tinggi saja teman-teman. Nah, selanjutnya di grafis stadionnya. Nah, kalau di grafis stadion ini baru sangat berpengaruh ketika gameplay. Jadi gua harap untuk kalian yang pakai HP yang speknya nggak terlalu mumpuni, sebaiknya pakai yang standar aja. Kalau tinggi tuh agak berat teman-teman, karena di sana ada kameramennya, kemudian ada aktivitas di stadionnya seperti mengibarkan bendera dan yang lainnya. Sedangkan kalau kalian pilih grafis stadionnya itu terendah atau memprioritaskan main, maka di stadionnya tuh nggak ada penontonnya teman-teman.
Nah, di sini gua contohkan pakai settingan grafisnya itu, grafis pemainnya itu tinggi, kemudian grafis stadionnya itu standar, dan gua pakai laju bingkainya tuh 60 fps. Listen, scoring early doesn't guarantee you anything, but the first goal is always important, and that's a terrific opener. Oke, itulah settingan terbaik bermain eFootball 2025 versi mobile. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas silahkan teman-teman komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.